Di tengah-tengah banyaknya pejabat yang bermasalah, baik masalah pribadi maupun korupsi di Indonesia saat ini, kita melihat dan bertanya mengapa banyak negara-negara kecil yang tidak punya sumber daya alam menjadi kaya raya. Kekayaan mereka, sekali lagi, ternyata bukan karena sumber daya alamnya yang berlimpah, namun karena strategi bernegaranya. Contoh, negara Swiss dengan tetap netral dan menjadi tempat kepercayaan atas uang dari banyak orang kaya di dunia sejak ratusan tahun yang lalu. Lain lagi dengan Singapura yang jadi hub keuangan Asia dan hub transportasi laut. Negara Belanda, Denmark, Israel adalah negara kecil semua yang tidak memiliki kekayaan alam, namun mengendalikan atau ada yang mereka dominasi. Yang terbukti saat ini mereka adalah negara yang kaya raya. Ada juga negara kecil seperti Rwanda di tengah Afrika dan negara kecil New Zealand di ujung selatan dunia. Mengapa juga bisa kaya raya? Kaya raya dalam waktu yang sangat singkat lagi. Harusnya kedua negara ini miskin kalau melihat lokasinya dan kekayaan alamnya. Sementara kekayaan alam Indonesia dan lokasi strategis Indonesia atau kekayaan alam Argentina atau kekayaan alam Brazil jauh beribu kali lipat lebih kaya daripada kekayaan Rwanda yang tidak punya apa-apa dan New Zealand yang posisinya jauh dari pasar dunia. Sekali lagi, kok bisa mereka kaya raya? Sebagaimana kita semua tahu bahwa arah untuk membangun negara kuat, kalau kita meniru Amerika dan Tiongkok, juga seluruh negara maju di Eropa, adalah pertama negara itu membangun pertaniannya menjadi swasembada pangan, kemudian berubah menjadi negara industri, kemudian terakhir mereka bermutasi lagi menjadi negara jasa, terutama jasa keuangan, kemudian berkembang dengan menambah menjadi negara teknologi informasi dan data. Jadi yang sukses adalah bukan yang berubah dari pertanian menjadi negara industri, namun yang pertaniannya tetap ada, ditambah industri hilirisasi, ditambah jasa keuangan, ditambah teknologi informasi dan data. Kita menengok 80 tahun Indonesia, kita melihat bagaimana negara dan kepala negara mengarahkan pembangunan di Indonesia. Dalam era Pak Harto ada 6 repelita, rencana pembangunan 5 tahun telah dilalui dan merupakan negara pertanian di awalnya, kemudian menambah menjadi negara industri, dan setelah itu Pak Harto digulingkan oleh Amerika di belakang rezim reformasi karena tidak ingin Indonesia menjadi negara industri yang kuat. Ancaman besar Indonesia kalau memiliki kekuatan pangan dan kekuatan industri. Dan ketika dikelola oleh reformasi yang alhamdulillah selama 20 tahun ini hutang telah menjadi 9.000 triliun, itu dikarenakan supremasi reformasi. Sekali lagi alhamdulillah, sambil memainkan atau memelankan kata dasmu. Jadi menjadi negara industri kalau kita tidak join dengan sekutu, kita pasti ditikam. Dan sekarang kita join BRICS. Ya wis, mulai morat-marit negara ini. Dan hal ini memerlukan kekuatan manajerial bernegara dan SDM yang mumpuni di jajaran kabinetnya. Sejauh ini belum terlihat. Ya, walaupun masih awal sih dalam rezim Pak Prabowo ini, namun kabinetnya udah kelihatan lah morat-maritnya. Maka sebagai usulan untuk mengelola negara ini, Pak Prabowo, kita terus di belakang Pak Prabowo, sebaiknya Menteri Keuangannya diganti dengan Menteri Keuangan yang pro moneter. Jangan pro fiskal seperti Ibu Sri Mulyani lagi yang sudah cukup lama, 20 tahun beliau menjabat, dan alhamdulillah rupiah terus melemah alias dolar terus menguat dan hutang terus menumpuk. Ini orang pro siapa jadinya ya? Namun ya mungkin kita kalah narasi karena dia bernarasi, oh saya kenal World Bank, saya kenal IMF dan sumber pendanaan lainnya gitu ya. Sekedar mengingatkan, jika seorang bosman yang nobody ini jadi Menteri Keuangan, kurang dari 24 jam semua broker keuangan dan lembaga keuangan itu juga nawari pinjaman. Gak usah Bu Sri Mulyani lah, yang menjabat siapa saja, ya mereka lah yang pasti disamperin. Sesederhana itu, jadi gak usah bilang, oh gue deket sama ini. Enggak lah, kita semua yang menjabat langsung dipepet juga kok. Dengan Menteri Keuangan orang moneter, maka uang akan beredar lebih banyak karena moneter itu selalu easy money atau quantitative easing, bukan seperti selama ini yang kuantitatif tightening. Jadi bagaimana, kapan diganti orang baru Menkyu-nya Pak? Kalau nggak diganti selamanya negara ini di tengah terus loh. Peace.